situ kita akan berdiskusi banyak tentang persoalan-persoalan. Dan mudah-mudahan dengan mata kuliah ini, terutama terkait disertasi ya, yang menjadi syarat utama kelulusan S3, itu bisa terbantu melalui perkuliahan ini. Tapi sebelumnya saya sudah pernah mengampu di kelas ini kan? Dereng, Pak. Belum ya? Oke. Belum, Pak. Kemarin yang nilainya Pak Edi gimana? Alhamdulillah sudah berubah. Sampun. Berubah. Alhamdulillah ya. Berubahnya ke yang lebih baik atau yang lebih buruk? Lebih baik. Lebih baik. Ya, mudah-mudahan. Pak Har. Ya, karena ya, saya harus melindungi mahasiswa ya, karena kalau enggak nanti kasihan. Karena di aturan kami BMIN itu tidak lulus untuk S3 itu. Anda ada yang nilainya BMIN selain yang mata kuliah kemarin? BMIN nggak ada Pak, tapi K Pak. Oh, kalau K kan nanti bisa berubah itu. Iya. Karena mungkin tugas-tugasnya belum dipenuhi mungkin. Sudah sebetulnya Pak. Sudah terpenuhi sebetulnya Pak. Sesuatu nggak tahu. Makanya Kurang teliti. tapi sudah dikonfirmasi Pak. Sudah? Sudah sampun. Iya, ya. Tolong diselesaikan ya. Kalau K itu nanti by system katanya ya. By system itu nanti akan diubah menjadi B apa ya? Tapi kalau Anda klarifikasi B. Udah klarifikasi kemarin Pak. Karena kebetulan yang full dapatnya K, yang kurang malah dapatnya A Pak kemarin tuh. Ada yang nggak kirim malah dapatnya A, itu makanya kemarin kami konfirmasi apa ketukar gitu. Tapi sudah dikonfirmasi kemarin. Ya oke. Mudah-mudahan segera berubah juga ya. Amin. Jadi kalau ada apa-apa ya tolong infokan ke saya, nanti mudah-mudahan bisa dicari solusi terbaik lah. Siap, Pak. Jangan dibiarkan menjadi isu dan pembicaraan yang saya kira tidak produktif ya. Karena dosen karakteristiknya berbeda-beda. Baik, mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang dalam satu semester seperti yang saya sampaikan, kita akan lebih banyak mendiskusikan ya, atau mengkaji ya, artikel-artikel ya, artikel-artikel yang berkait atau yang relevan dengan judul atau topik disertasi Anda. Nah, karena saya sudah diskusi dengan Pak Kito di yang kelas sebelah bahwa target mata kuliah ini adalah diharapkan saudara mampu menulis artikel juga ya, tapi artikel yang tidak terlalu berat saya kira, karena targetnya hanya supaya artikel itu bisa disubmit di seminar internasional ya, supaya Anda masuk S3 punya pengalaman untuk mengikuti seminar internasional. Ya syukur-syukur seminar internasional itu yang diselenggarakan UNY dalam waktu dekat ini ya, untuk meramaikan peserta. Ya, UNY cukup banyak menyelenggarakan seminar internasional yang diselenggarakan oleh fakultas, oleh pasca sarjana, oleh prodi-prodi ya. Nah itu silahkan diikuti ya. Jadi targetnya adalah artikel dari manapun terserah ya, jadi artikel itu kan bisa juga dikaji dari konten analisis misalnya, atau analisis isi, yang itu juga bisa menjadi satu metode penelitian dan sekaligus nanti bisa dikembangkan artikelnya ya. Artikel itu nanti silakan di submit di jurnal, di seminar ya, bukan jurnal. Kalau seminar saya kira relatif mudah ya, relatif mudah, dan pengalamannya sudah teman-teman beberapa sudah ada yang berhasil ikut
seminarnya ya sebelum kuliahnya berakhir. Ini yang saya harapkan. Maka dari itu dari sejak awal mohon Anda untuk mengkaji ya jurnal-jurnal atau artikel-artikel ya, yang relevan dengan judul Anda. Ini angkatan 21 kalian sudah tahu ininya ya? Pembimbingnya siapa ya? Sudah tahu? Kemarin kan baru mengajukan Pak. Tapi sudah Disetujui apa mengajukan. belum kan kita nggak tahu. Sudah memilih tapi belum disetujui. Oke, saya kirim ya sebentar. Ini angkatan 21 kan? Ye. Iya, Pak. Ya ini saya kirim. Saya juga baru dapat ini tadi. Oh sudah ya, sudah 2 kali ya. Sampun, Pak. Kita nggak tahu. Ya, itulah pembimbing dan promotor Anda. Tapi mohon maaf ya karena apa yang Anda usulkan sudah saya upayakan untuk di SK-kan. Nah ternyata ya itulah yang terjadi ya. Kami tidak bisa memenuhi semua permintaan karena kalau semua dipenuhi nanti ada dosen yang barangkali mungkin bebannya terlalu banyak gitu ya. Maka oleh pimpinan fakultas sepertinya di dalam tanda kutip diratakan supaya beban itu tidak merombol, tidak mengumpul di satu atau beberapa dosen gitu ya. Anda sudah menemukan namanya masing-masing? Sampun Pak. Sampun, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, pasti ada yang sama sekali tidak terpenuhi permohonannya. Kita nggak dapat panggilan. Ada yang sama sekali, maksudnya promotor dan co-nya berbeda. Ada, Pak. Siapa? Saya Midul Ibda nomor 10, Pak. Nomor 10. Mas Cahya. Hamidullah Ibda. Midul Ibda, Pak. Hamidullah. Yang kelas A, Pak. Nomor 10. Oh, kelas A, nomor 10. Hamidullah. Iya, Pak. Tadinya siapa? Prof Parjono sama Prof Marsikit kalau nggak salah. Nah, Anda beruntung memperoleh promotor dan co ini. Ya, Iya, mohon doanya, Pak. Kalau ya, beruntung. Anda ini lebih baik. Ya, artinya lebih tidak inilah. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Anda beruntung. Iya, amin. Ya, dapat Prof Ibnu dan Guru Kiati. Ya. Karena yang pilihan Anda yang tidak perlu saya sebut, salah satunya agak sulit itu. Ya. Tapi ada lagi yang lain? Saya Pak Muhammad Abdul. Nomor Sebentar. nomor 2.
berdua iya Pak. Tadinya siapa? Tadinya Prof Suyanto, promotornya Pak Sugito. Ini menjadi Prof Edi Purwanto dengan Pak Hermanto. Nah, ini juga bagus. Ini bagus. Oh. Sama bagusnya sih. Tapi saya kira ini juga bagus, tidak masalah. Ya, Iya. tidak masalah. Ini Betul. Itu dari Pak Edi Purwanto kan Pak BR2 itu. Ya, dulu kebetulan juga membimbing saya ke DKS 2 beliau. Iya kan? Sudah kenal kan? Sudah. Iya, oke. Aman kan? Insya Allah. Hermanto aman. ini Kajur PLB ya. Oh, nggih. Sama-sama KLB keduanya Pak. Iya, PLB sama PLB. Dia matur nuwun Pak. Ya, jadi atas dasar itu pembimbing Danko silakan untuk segera dimatangkan ya. Karena meskipun judulnya sudah di-SK-kan, ya tidak tertutup kemungkinan ya. Masih ada peluang untuk didiskusikan dengan promotor Danko. Ya, silakan segera dihubungi. Ya. Karena saya berharap begitu nanti Anda masuk semester 3, itu kalau bisa sudah ada yang ujian proposal gitu. Ya paling lambat ya semester 4 lah. Itu sudah harus, maka dari itu silakan segera dimatangkan judulnya. Karena apa? Ini juga berkaitan dengan mata kuliah kita ini. Kalau judul Anda sudah matang, ya maka mata kuliah ini itu nanti saya sudah sepakat dengan Pak Gito, tugas setiap minggunya adalah mereview artikel ya. Jadi mereview artikel yang relevan dengan judul disertasi Anda ya. Dan itu nanti sekaligus akan menjadi referensi utama dari disertasi Anda. Anda sudah baca pedoman penulisan disertasi? Sudah pernah melihat? Sudah, Pak. Ya, di pedoman yang namanya sumber primer itu adalah artikel jurnal. Dan itu disyaratkan minimal 60%, minimal loh ya. Anda bisa bayangkan, kalau daftar pustaka Anda ada 100, ya tentu harus lebih lah ya, ini kan sekedar contoh. Maka 60 diantaranya itu harus artikel, itu sumber primer. Nah oleh sebab itu di mata kuliah ini saya sudah sepakat dengan Pak Gito di kelas B, setiap minggu mahasiswa wajib mereview jurnal atau mereview artikel jurnal. Ya, artikel jurnal itu dengan syarat pertama relevan dengan disertasinya, yang kedua artikel yang terbit dalam 10 tahun terakhir. Ya, jangan artikel yang terlalu lama. Ya, saya kira tidak sulit bagi Anda untuk browsing artikel, karena era hari gini sangat mudah untuk mencari artikel-artikel yang relevan ya. Kita tinggal klik ikonnya apa atau temanya apa, ya, cari di artikel jurnal, ya saya kira dengan sendirinya akan ketemu. Ya, syukur-syukur artikel jurnal itu adalah artikel-artikel yang ditulis oleh dosen-dosen UNY. Untuk apa? Ini adalah untuk meningkatkan sitasi. Karena dengan tingginya sitasi, jadi kalau artikel-artikelnya dosen UNY itu disitasi atau dibaca atau dirujuk oleh banyak orang, itu juga menjadi indikator
untuk kualitas suatu perguruan tinggi. Nah itu. Jadi itu juga sangat baik kalau Anda menemukan artikel-artikel dosen yang mungkin bisa di-refer ya. Ya tentu tadi syarat utamanya sesuai dengan tema disertasi Anda atau judul disertasi Anda. Nah itu yang kita harapkan ya. Nah dari mengkaji dan terus mengkaji artikel jurnal, maka nanti Anda akan semakin familiar, ya, semakin terbuka wawasan Anda bahwa ternyata menulis artikel itu tidak mudah, tidak sulit, tidak sulit. Ya. Coba nanti kalau Anda berselancar dari artikel satu ke artikel lain, ya. Ternyata ya nanti Anda akan berkesimpulan, oh ternyata begini artikel itu, tidak terlalu sulit ya, untuk mengembangkan sendiri. Nah oleh sebab itu sebagai tantangan ya, sebagai tantangan untuk semester ini, setelah Anda mengkaji artikel-artikel jurnal yang relevan dengan disertasi Anda, maka cobalah Anda kembangkan ya, artikel atas hasil pikiran Anda sendiri ya, melalui ya mungkin penelitian terbatas lah ya, termasuk mungkin melalui analisis konten atau analisis data primer ya. Anda analisis dan Anda kembangkan menjadi sebuah artikel, dan setelah itu didaftarkan di seminar internasional ya. Nah itulah yang kita harapkan target dari mata kuliah ini. Jadi masalah-masalah kontemporer itu kita terjemahkan dari masalah-masalah yang berkembang melalui artikel-artikel terkini, dan itu artikel yang relevan dengan disertasi Anda. Nah itulah kira-kira ya, jadi mata kuliah ini targetnya simple, Anda bisa mengembangkan artikel, disubmit ya, tidak perlu harus seminarnya ya, yang penting diterima dalam sebuah seminar internasional ya, syukur-syukur nanti Anda ikuti seminar internasional itu yang diselenggarakan terutama oleh UNY ya. Banyak sekali UNY menyelenggarkan seminar internasional ya. Karena itu biasanya menjadi syarat juga kualitas sebuah prodi atau fakultas itu salah satu diukur dari penyelenggaraan seminar internasional ya. Makanya ikuti seminar nasional internasional yang terjadi di UNY, kamu catat hari tanggalnya, kapan pendaftaran artikelnya ya, nah itu diikuti ya. Saya kira tidak terlalu sulit untuk bisa mencapai target itu ya. Kemudian mulai minggu depan ya, untuk mata kuliah kita ini silakan secara bergantian ya, Anda mereview jurnal atau artikel jurnal maksud saya secara individual ya. Jadi setiap pertemuan paling tidak ada 1 atau 2 artikel yang direview ya. Bagaimana cara mereviewnya? Mereviewnya ya cobalah Anda kaji ya, Anda analisis sebuah jurnal itu dengan kajian secara ilmiah atas pikiran-pikiran Anda, atau mungkin juga didukung oleh referensi yang Anda baca ya, yang ditulis dalam bentuk analisis artikel minimal 1 halaman ya.
Jadi misalnya Anda menemukan satu judul artikel, kemudian Anda baca artikel itu, lalu Anda analisis dengan kemampuan Anda secara individual dan juga tentu merefer pandangan-pandangan ahli, ya. Lalu Anda tulis dalam analisis sebanyak minimal 1 halaman, ya. Boleh lebih dari 1 halaman. Nah, analisis yang Anda lakukan terhadap artikel itu silakan dipresentasikan di kelas ini. Jadi misalnya Anda menemukan satu artikel, dianalisis, dikaji, bagaimana artikel itu menurut perspektif Anda dan juga menurut perspektif ahli. Ya. Jadi gagasan itu tentu tidak murni dari gagasan Anda, tetapi juga merefer pandangan-pandangan para ahli untuk menganalisis sebuah artikel. Ketika kita nanti mulai menganalisis artikel dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, maka Anda nanti akan menjadi semakin familiar, ya, dengan artikel itu seperti apa, ya. Dan lalu nanti Anda praktekkan, Anda harus membuat atau menyusun artikel sendiri, ya, atas dasar, ya tadi, bisa penelitian terbatas, bisa dari analisis data primer, bisa dari analisis konten, dan lain-lain, ya. Yang itu semua sekaligus tentu akan memudahkan Anda, ya, untuk mengembangkan atau melahirkan sebuah artikel. Nah, dari hasil kajian yang Anda lakukan itu, yang dalam bentuk artikel itu, kemudian didaftarkan dalam seminar internasional, ya. Syukur-syukur seminar internasional yang diselenggarakan UNY, ya, jadi untuk meramaikannya supaya pesertanya menjadi, ya, semakin banyak, ya. Itu kira-kira. Itu saudara kira-kira outline dari mata kuliah kita ini yang nanti akan kita mulai minggu depan. Silakan, saya tidak akan menunjuk siapa mengkaji artikel apa, sepenuhnya saya serahkan pada saudara. Silakan diatur minggu depan mulai siapa yang akan mengkaji artikel, dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya mungkin minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, atau sampai kelima barangkali. Mungkin cukup 1 minggu 1 artikel, ya, kita kaji. Tapi setelah itu mungkin setiap minggu bisa 2 artikel. Ya, artinya 1 minggu 2 mahasiswa, gitu ya. 2 mahasiswa, ya. Jadi silakan Anda cari artikel-artikel yang relevan. Yang dipresentasikan itu memang hanya 1. Tapi saya menugaskan pada saudara, setiap mahasiswa minimal mereview 5 artikel, ya, minimal 5 artikel. Tapi yang dipresentasikan saya kira cukup 1 saja untuk mata kuliah kita. Tapi yang dikumpulkan paling tidak 5 artikel. Nah, silakan di browsing dari segala penjuru jurnal yang ada artikel yang relevan dengan disertasi Anda. Nah, itu saya kira, ya. Jadi 5 artikel itu bukan hal yang berat, ya, karena nanti promotor Anda
akan menugaskan pada Anda barangkali mungkin bisa 10 sampai 20 artikel. Ya. Kenapa saya cukup 5? Sebab saya khawatir judul Anda itu masih belum fix, ya. Nah, sehingga nanti ketika Anda merefer terlalu banyak artikel, kalau judulnya belum fix kan jadi ya sia-sia. Nah, kecuali kalau judulnya sudah fix, disetujui oleh promotor, ya mau 20, mau 30 artikel nggak masalah. Karena itu menjadi sumber primer. Sumber primer yang harus terpenuhi. Nah, yang harus terpenuhi bahwa rujukan dari artikel itu minimal 60%. Ya. Nah, ini Anda yang harus mulai paham tentang panduan kita. Di buku itu ternyata rujukan sekunder. Ya. Jadi rujukan primernya adalah artikel. Maka dalam waktu singkat ini yang harus Anda lakukan, segera hubungi promotor dan kopromotor untuk memastikan judul yang sudah di SK-kan itu. Ya, sampaikan bahwa judul itu sudah di SK-kan. Ya, meskipun begitu memang tidak menutup kemungkinan untuk berkembang, ya. Dalam tanda kutip berubah dari yang sudah di SK-kan. Yang demikian itu wajar, ya. Karena promotor juga memiliki otoritas untuk mendiskusikan, ya, judul yang Anda usulkan itu. Ya. Jadi saya kira itu untuk sementara. Mungkin ada pertanyaan terkait outline dari mata kuliah kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya Pak. Iya silakan. Hamidul Ibda Pak. Tadi menyambung outline perkuliahan kita. Memang kalau kita mengacu dengan nomenklaturnya itu mengarah kepada persiapan ya, atau penguatan kemampuan kita dalam mencari isu-isu ataupun masalah, bahkan artikel yang relevan dengan judul. Tapi ini Pak, misalnya nanti teknisnya itu ketika ada perubahan di tengah komunikasi dengan promotor dan kopromotor, apakah nanti boleh kita mengganti artikel yang kita review itu. Jadi nanti misalnya sudah kita hubungi tapi ada perubahan tema ataupun judul atau variabel misalnya nanti kita bisa menyesuaikan, boleh enggak misalnya kita menyesuaikan artikel-artikel yang akan kita review. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, berkaitan dengan fiksasi atau final dari judul kita itu berarti masih menunggu accepted ataupun persetujuan dari promotor dan maupun kopromotor meskipun sudah di SK-kan. Karena kalau kita mengacu yang disampaikan Bapak tadi kan intinya ada perkembangan, misalnya nanti ditambah variabel atau topiknya berkembang seperti itu Pak. Mungkin itu karena ini juga masih awal kita memahami psikologi dari masing-masing promotor ke promotor, juga perlu kesesuaian. Kalau belum bisa tatap muka itu loh Pak, bisa lewat via phone atau via WA itu kadang masih menyesuaikan. Mungkin seperti itu Pak, matur suwun. Oke, yang pertama akan saja pertanyaan yang kedua ya. Jadi untuk dalam rangka fiksasi atau finalisasi judul, pertama Anda harus menawar, bolehkah saya ketemu luring? Karena sekarang ini dosen sudah banyak yang ke kampus ya. Hari ini saya juga ada di kampus ini. Nah, kenapa harus luring? Ya, kalau Anda bisa ketemu luring, ya tentu ini bagi yang tinggalnya di Jogja dan sekitarnya ya. Tapi kalau yang dari luar kota jauh mau ke Jogja juga nggak masalah. Mas Hamidullah dari mana? Domisili Semarang Pak, tapi sehari-hari di Temanggung, lumayan dekat Pak. Ya lumayan dekat. Ya kalau lumayan dekat, coba Anda menawar untuk bisa ketemu luring. Ya, luring itu lebih free ya. Jadi untuk diskusi itu lebih intens, lebih ngeh ya dibandingkan lewat media sosial ya, WA dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang sesuatu yang sudah di SK-kan itu bukan harga mati. Ya.
Tetapi ya, kalau Anda sudah benar-benar mantap dengan judul itu, maka kuncinya ada di Anda. Ya. Kalau Anda bisa meyakinkan promotor, Anda beri outline ya tentang latar belakang masalahnya seperti apa, Anda tertarik itu, ya tentu secara singkat lah ya. Sampai Anda tertarik dengan judul itu, saya yakin promotor tidak akan kemana-mana. Ya. Promotor cenderung akan mengikuti alur yang Anda pikirkan. Ya. Nah itu, makanya silakan disiapkan satu pemikiran yang matang dari judul yang sudah ter-SK-kan itu. Ya. Begitu juga promotor. Ya. Biasanya dia akan ya mengikuti mahasiswa. Ya. Jadi kalau mahasiswa sudah mantap, sudah artinya sudah matang dengan judul itu, nah biasanya promotor tidak akan kemana, dia akan mengikuti ya. Oleh sebab itu sebelum konsultasi, matangkan alasan-alasan kenapa Anda memilih judul itu ya. Nah itu harus Anda perlu siapkan ya, itu. Kemudian yang tadi yang pertanyaan pertama apa Mas Habibullah? Untuk artikel di mata kuliah ini Pak. Oh iya, bisa. Ya seperti yang saya sampaikan, artikel itu ya apa gunanya kita mereview artikel yang tidak ada relevansinya dengan dengan disertasi. Sangat bisa. Dan memang harus diubah menurut saya. Jadi kalau Anda sudah terlanjur mereview artikel yang tidak relevan, ya harus diubah dengan mereview artikel-artikel yang relevan dengan judul disertasi Anda. Nah itu saya kira. Oke, ada lagi? Terus Pak. Saya Pak. Ya silakan. Saya Pak Her mau menanyakan begini, ada beberapa promotor atau co-promotor yang tidak kita ketahui nomor HP-nya Pak. Kita juga belum mengenal. Ini mohon untuk bisa diusahakan nomor HP-nya sehingga kita bisa menghubungi begitu. Baik, terima kasih Mbak Kasni Asuti masukannya. Segera setelah ini Mbak Arum akan saya minta untuk ngelis dosen-dosen yang ada di SK ini sekaligus nomor HP-nya. Ya. Nanti akan kami sampaikan. Terima kasih. Nah, ini penting untuk para mahasiswa supaya bisa segera berinteraksi dengan para dosen. Oke, sebentar mumpung teringat, saya nanti lupa nanti. Silakan mungkin sambil ada yang bertanya lagi. Sebentar, saya kalau nggak salah pernah memberi nomor HP belum? Katosipun sampun tapi sudah, Belum, Bapak. sudah kayaknya sudah tapi sudah ketumpuk Pak Her. Yang ketumpuk, coba Nggih. saya cari. Ini Tapi saya tidak semuanya ya. Kayak aku Dokter Farida itu saya nggak paham nih. Oh iya, betul. Ya, memang tidak semuanya, itu belum semuanya.
Nggih. Nanti akan saya lengkapi sebentar. Ini mumpung teringat saya. Wah iya, belum ada HP-nya ini. Yang dikirim Pak Har, yang dulu sampun wonten, yang Bu Farida sudah ada Pak Har. Saya posting lagi di grup kelas. Oh ya, ya. Di yang Pak, ini saya cari-cari kok nggak ketemu. Sampun Pak, yang Pak Harun juga sudah ada. Nanti yang lainnya tinggal nanti yang belum ada Pak Cepi Pak. Oh ya, Sama Pak Cepi. Pak Edi juga belum ada. Pak Edi Kos kan sudah punya. Edi Pras apa tadi Pras Iya. yang itu loh Mas. Iya, oke. Ya. Oke, nanti intinya Edi akan kami mending semuanya wes langsung. baik. Semuanya akan kami list nanti. Harun sudah saya minta untuk membuat listnya supaya nanti bisa digunakan oleh teman-teman untuk segera menghubungi. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada, saya akan sedikit menyampaikan isu-isu kontemporer ya. Isu-isu kontemporer yang barangkali ya bisa menjadi inspirator lah ya. Bentar. Ya, saya akan coba menyampaikan beberapa slide ya terkait permasalahan kontemporer pendidikan dasar. Jadi dimulai dari pembelajaran Bapak Ibu ya, saudara. Jadi saya kira pembelajaran yang terjadi saat ini ya sebagai akibat dari virus COVID itu menjadi sebuah pembelajaran yang terkesan hanya yang memenuhi kepentingan jangka pendek ya dan bersifat sementara sambil menunggu perkembangan ya. Jadi wait and see itu terjadi di mana-mana ya, jadi para guru praktisi itu masih menunggu-nunggu ini UNY sebenarnya berencana untuk luring tapi ternyata perkembangan COVID sekarang ini menggila lagi ya. Nah, sehingga masih juga belum jelas ya, meskipun beberapa perguruan tinggi sudah memastikan akan melakukan pembelajaran secara hybrid atau blended ya. Jadi sebagian ada di kelas, sebagian ada di tempatnya masing-masing ya. Nah, ini adalah isu yang saya kira terjadi di mana-mana dan tentu ini berdampak pada masalah bagaimana sih sebenarnya merancang sebuah pembelajaran ya. Merancang sebuah pembelajaran yang memungkinkan untuk terjadi dalam situasi yang seperti ini. Tetapi pembelajaran yang dibangun itu adalah pembelajaran yang
berkualitas gitu ya. Nah ini menjadi masalah saya kira. Ini menjadi isu kontemporer yang saat ini memang banyak didiskusikan oleh ahli-ahli pembelajaran ya. Yang mudah-mudahan nanti akan segera ketemu bagaimana seharusnya mengatasi hal seperti ini, termasuk bagi para LPTK untuk bisa mendiskusikan hal ini menjadi barangkali menjadi sebuah kurikulumnya yang mampu membekali calon-calon guru. Karena harus diakui, seperti yang sering saya sampaikan, LPTK selama ini menyiapkan guru itu adalah guru luring, ya, bukan guru daring. Atau setidak-tidaknya ya guru menyiapkan guru luring dan daring. Tapi jujur harus diakui bahwa selama ini LPTK itu adalah menyiapkan calon guru yang luring. Nah sehingga ketika terjadi hal semacam ini, ya guru kebingungan. Gimana ini untuk mengatasi masalah seperti ini? Nah, itulah isu pertama. Ya. Kemudian yang kedua, saya kira saudara pernah mengikuti analogi Peter Singh ya. Peter Singh itu menggambarkan ya sebuah era di mana ada satu generasi yang dia itu seperti kata ya. Jadi seperti kata yang berenang-renang di perairan. Pada awalnya dia merasa nyaman, airnya bersih, tempatnya bagus gitu ya. Dia berenang-renang merasa nyaman, inilah surga gitu ya. Dia nggak sadar ternyata kata ini berenang di panci. Yang panci itu di bawahnya ada kompor yang menyala. Ya. Dia merasa nyaman, airnya dingin, lama-lama menjadi hangat gitu ya. Dia tidak sadar, ya, dinina-bubukkan dengan suasana. Ya, jadi kenyamanan itu dinikmati sampai barangkali air itu pada suhu tertentu lah ya. Dia tidak peka, dia bebal, dia tumpul, dia tidak melihat, tidak mengamati bahwa tempat ini yang saya tempati ini adalah bukan tempatnya. Seharusnya dia gelisah kalau dia generasi yang baik. Ya. Harusnya dia gelisah, tapi dia tidak. Ya. Nah, karena dia tidak gelisah, dia justru merasa nyaman. Ya. Maka ya dia akan tamat riwayat. Ya. Karena dia akan direbus oleh panci yang di bawahnya ada ada api yang membara. Nah itulah penggambaran kata rebus oleh Peter Singh. Dan itu juga barangkali terjadi oleh generasi atau sebagian besar generasi saat ini. Mereka terlalu terbuai oleh kenikmatan-kenikmatan yang ada di sekelilingnya. Dia tidak sadar bahwa dia itu berada pada tempat yang salah. Nah, kalau dia tidak segera melompat, ya, dia tidak segera lari dari tempatnya yang sekarang dia huni, bukan tidak mungkin dia akan tamat riwayat. Itulah penggambaran generasi saat ini. Ini isu yang kedua. Jadi sekarang ini, terutama generasi milenial gitu ya, dia itu terlalu dinina-bubukkan dengan kemudahan, seolah-olah ya, dengan fasilitas yang serba mudah, serba cepat, ya, serba ya mungkin dalam tanda kutip akurat ya. Tapi dia hanya menjadi pengguna, ya,
dia hanya menjadi user. Sementara di sisi lain ada generasi yang dia gigih, ya, dia gigih untuk mencipta, ya, bukan menggunakan. Ya, dia terus menerus ya mencipta, terus mencipta, ya. Dan akhirnya ya barangkali mungkin dia bisa menciptakan sesuatu yang berguna, bermanfaat, ya, bagi dirinya, bahkan mungkin bagi orang lain. Nah, generasi yang seperti inilah yang dia tidak akan tamat riwayat. Nah, ini isu yang menarik, saudara. Nah, oleh sebab itu tugas kita ya sebagai pendidik, karena meskipun kalian mahasiswa S3 tidak semuanya sudah punya profesi pekerjaan yang jelas ya, tetapi intinya kan setidaknya keinginan ya, harapan Anda kan ingin menjadi pendidik. Bahkan sebagian besar dari kalian adalah sudah pendidik. Kita harus menyadarkan mahasiswa kita atau anak didik kita untuk jangan terlena, ya. Jangan terlena menjadi user, tapi mari kita dorong bagaimana dia menjadi pencipta, ya. Karena dengan begitu ya tentu mereka akan menjadi orang yang eksis. Kadang-kala saya itu berpikir, saudara, ya, merenung, mengangan-angan gitu ya. Banyak kan kasus-kasus di mana ya lulusan SD dia hanya menjadi YouTuber, ya. Seorang Atta Halilintar itu hanya lulusan SMP, ya. Dia mencipta sebuah karya dan itu diakui oleh masyarakat, ya. Akhirnya dia menjadi manusia yang eksis, ya. Nah, itulah manusia yang bukan kata rebus, manusia yang bukan manusia user, tapi manusia developer, ya, pengembang atau pencipta. Nah, ini saya kira isu-isu yang sangat kontemporer ya, sangat menarik ya untuk kita upayakan terjadi di generasi kita ini ya. Dan juga contoh-contoh lain ya. Saya minggu-minggu ini, akhir-akhir ini suka menonton produk-produknya karya WUKO YouTube ya, yang dia memproduk konten-konten dalam bentuk video, tapi mohon maaf bahasanya masih bahasa Jawa kasar ya. Tapi ternyata apa? Saya baca profil dari WOCO, ternyata dalam sebulan omsetnya itu sudah menyentuh miliar. Coba bayangkan. Kalau kita lihat, cermati, amati, konten-kontennya itu juga enggak sulit-sulit amat gitu ya. Jalan ceritanya juga sederhana ya. Ternyata diminati ya. Nah, coba kalau misalnya Prodi ya enggak usah Prodi atau UNY ya. UNY itu membuat konten yang itu diserahkan oleh mungkin ahlinya, ya tentu konten-konten yang relevan ya, yang kira-kira di situ juga ada muatan-muatan untuk mendidik anak bangsa ya. Dan itu ya dalam tanda kutip mungkin ya mohon maaf, mungkin awal-awal harus ada intervensi ya, misalnya diwajibkan semua mahasiswa harus akses ya, atau harus melihat konten itu misalnya. Anda bisa bayangkan
mahasiswa UNY itu sekarang ini jumlah totalnya itu sekitar 30 ribuan. Kan lumayan. Followernya kan juga lumayan itu. Ya. Nah dengan begitu, ya tentu saja iklan-iklannya akan banyak. Begitu seterusnya, kalau kontennya itu bagus, ya pasti followernya akan dengan sendirinya secara alamiah akan meningkat tajam. Berapa yang bisa diproduk oleh UNY? Ya, atau berapa rupiah? Ya, dan seterusnya. Karena Anda harus tahu, PTNBH itu saudara, sumber finansial itu harus dikelola sendiri. Ya, jadi kalau melalui konten-konten semacam ini, ya saya kira ya kita ini tidak akan kesulitannya untuk memperoleh rupiah. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang barangkali terbersit dari balada kata rebusnya Peter Sink ini. Jadi kita itu jangan terlalu nyaman ya, dengan sebagai pengguna. Sehari-hari kita ini kan sebagai pengguna, sebagai follower, ya, bukan sebagai yang diikuti, bukan sebagai developer, gitu ya. Coba kalau kita ubah pemikiran kita, ya, dari follower menjadi developer, ya tentu kita akan ya menjadi bisa menghidupi diri sendiri, bahkan juga menghidupi orang lain. Nah, itu kira-kira ya. Jadi isu-isu semacam ini saudara harus kita serukan ya kepada para generasi muda kita untuk supaya dia tidak terlena, ya, terlena dalam kenyamanan, terlena dalam fasilitas yang serba mudah, ya, terlena dalam medsos yang kadangkala membius kita untuk kita tidak beranjak dari situ, ya. Nah, ini harus kita ubah pemikiran kita, cara pandang kita. Nah, sehingga kita tidak menjadi ya korban-korban baru kata rebusnya Peter Sink ini. Karena sekarang ini tuntutan abad 21 itu, ya saya kira Anda sudah paham betul tentang itu, ya, kreativitas, berpikir kritis, ya, kolaborasi, komunikasi, itu menjadi tuntutan. Nah itu kalau kita tidak siapkan, ya kita akan menjadi tamat riwayat kita, ya. Kita hanya akan menjadi kata rebus, ya, seperti yang digambarkan oleh Peter Sink, ya. Nah inilah saudara-saudara yang saya kira isu-isu kontemporer yang menurut hemat saya perlu menjadi inspirator, ya, bagi saudara untuk ya paling tidak melahirkan judul-judul disertasi yang barangkali mampu menyelesaikan masalah-masalah hidup dan kehidupan, ya. Oleh sebab itu isu-isu semacam ini mudah-mudahan menginspirasi kita untuk ya setidaknya untuk diri kita sendiri, ya. Mari kita jangan terlalu asik dengan fasilitas yang serba mudah, ya, jangan terlalu asik dengan media sosial yang kadang-kadang membius kita, tapi mari kita segera melompat, ya, supaya kita tidak tamat riwayat, ya. Nah itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan pada mendahului atau mengawali perkuliahan kita di semester ini, ya, sehingga mata kuliah seminar permasalahan kontemporer ini betul-betul memberi manfaat bagi percepatan penyelesaian studi Anda di S3 UNY ini. Saya kira itu saudara, jangan lupa minggu depan untuk mulai mereview artikel. Saya tidak akan menunjuk siapa maju lebih dulu. Mudah-mudahan Anda sudah bisa mengatur diri
Amin. Saya akan mereview artikel untuk dibahas di minggu depan ya. Sebelum saya kirim mungkin masih ada pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Cukup mungkin Pak. Oh ya, baik. Kalau cukup, saya kira sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.